Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Kansa Jasmine Family. Apa kabarnya bunda-bunda hari ini? Semoga pada sehat semua ya bun. Oke bun, seperti biasa aku mau men-share kegiatan aku. Dan untuk video kali ini aku mau bikin video budgeting lagi. By the way, udah lumayan lama ya aku tuh nggak upload video lagi. Terakhir aku upload itu sekitar 3 mingguan yang lalu kali ya. Karena emang akhir-akhir ini aku udah nggak seproduktif dulu lagi. Karena nggak tahu lumayan agak sibuk gitu ya membagi waktu dengan pekerjaan rumah dan yang lainnya gitu. Makanya sekarang aku sebisanya aja gitu ya, nggak terlalu dijadwalin banget harus terlalu sering bikin video atau enggak gitu. Jadi sesantainya aja gitu ya bun, nggak terlalu mau maksain gitu, tapi mudah-mudahan kedepannya aku bisa produktif lagi. Oke bun, kita lanjut lagi ke videonya. Sebelum kita mulai ke budgeting Mei, kita evaluasi dulu yang April kemarin yang lebaran. Sebenarnya yang lebaran itu atau yang bulan April itu lumayan over budget ya, karena kebutuhan lebaran itu banyak banget. Meskipun udah dibudgetin dan dilebihin tapi tetap aja ada yang kurang gitu. Cuman ya udahlah, nggak apa-apa, karena kalau lebaran itu pengecualian ya bun, pasti banyak hal-hal yang tidak terduganya. Oke bun, kita lanjut aja ke budgeting Mei 2024 ya bun. Bunda-bunda di rumah juga udah pada bikin budgeting belum nih? Kalau belum bisa bikin atau ikutin cara aku juga nggak apa-apa ya bun. Oke, kita pertama tulis dulu judulnya. Setelah itu aku pakein juga stiker-stiker yang lucu. Oke bun, kita langsung mulai aja. Ini pertama aku tulis dulu judulnya Mei 2024. Judul itu perlu banget karena meskipun kita bikin kayak gini tuh ya, catatan kita atau budgeting kita yang bulan-bulan sebelumnya itu pasti bakalan kepake dan kita lihat lagi gitu. Jadi kita bisa evaluasi gitu ya bun. Oke, yang pertama kita tulis dulu. Pertama itu untuk living atau kebutuhan sehari-hari kita. Lalu kita tulis juga di bawahnya tuh kategorinya apa aja. Setiap rumah tangga pasti kategorinya meskipun hampir sama, tapi kan pasti ada yang bedanya gitu ya bun. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan bunda-bunda di rumah atau kebutuhan rumah tangga kalian sendiri gitu. Pertama di sini aku tulis dulu yang budgetnya paling banyak, yaitu belanja bulanan. Lalu setelah belanja bulanan ini kita langsung ke belanja mingguan. Jadi otomatis ini belanja minggu 1, 2, 3, 4. Belanja mingguan di sini aku biasanya pakai untuk beli bahan kebutuhan untuk masak atau belanja ke pasar. Pokoknya kebutuhan untuk makan gitu ya, atau beli makan, beli sarapan yang kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalkan nggak masak atau nggak ke pasar ya dipakai untuk beli makanan. Terus lanjut setelah itu adalah untuk listrik juga, wifi. Terus sini aku lagi berlangganan bulan ini tuh Disney Plus Hotstar. Setelah itu ada juga untuk iuran bulanan, gas dan galon, jajan anak, kebutuhan suami, kebutuhan istri. Lalu ada juga untuk bensin. Lalu untuk buah, setelah buah di sini juga ada untuk dua kategori lagi, yaitu family time dan yang terakhir itu adalah dana darurat atau dana tak terduga. Tapi di sini tuh dana daruratnya dana darurat jangka pendek ya bun, jadi nggak untuk jangka panjang gitu. Jadi sekiranya ada yang kurang bisa pakai dari dana itu. Nah udah beres kategorinya, lalu kita di sini budgetin. Untuk budgetnya juga ini pasti beda-beda ya bun, tergantung tiap rumah pasti beda-beda. Di sini aku belanja bulanannya budgetingnya 1 juta karena lumayan untuk bulan ini tuh banyak banget yang udah pada habis persabunan dan yang lainnya. Lalu lanjut untuk belanja mingguannya, di sini aku budgetin per minggunya itu 400.000. Setelah itu listrik 500, untuk wifi 400. Lalu untuk Disney Plus di sini 65.000. Setelah itu untuk iuran bulanannya 135.000. Lalu untuk gas dan galon di sini aku budgetinnya 300.000 aja. Lalu untuk jajan anak 300.000 juga. Setelah itu untuk kebutuhan suami 500, kebutuhan istri juga ada 500 karena aku ada beberapa yang harus dibeli juga gitu ya bun. Lalu untuk bensin di sini aku budgetinnya 300, untuk buah 200, family time atau untuk main itu 200. Lalu untuk terakhir dana daruratnya adalah 100.000 rupiah. Lalu kalau udah beres kayak gini kita langsung totalin aja semuanya. Karena ini banyak, aku hitungnya pakai kalkulator aja biar benar gitu ya bun, takutnya salah gitu. Oke, kita lanjut hitung aja kira-kira totalnya berapa ya. Dan ini dia totalnya adalah 6.100.000 rupiah. Nah kalau udah beres kayak gini kita lanjut lagi ke yang lain, yaitu sinking fund atau untuk nabung.
Di sini aku ada beberapa kategori. Sebenarnya kalau ini bebas ya Bun, sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan budget juga. Dan di sini menurut aku ini yang penting gitu ya. Totalnya tuh ada 6 kategori. Yang pertama di sini adalah untuk tabungan anak aku. Aku tulis untuk pendidikan karena aku niatnya untuk biaya sekolah anak aku nanti. Ya meskipun nanti nggak kekumpul semua, seenggaknya ini tuh ada tambahan gitu ya Bun. Jadi nanti kalau kita daftar tuh nggak terlalu ngeluarin uang banyak karena seenggaknya udah ada tabungan sedikit gitu ya. Lalu lanjut setelah itu ada juga untuk lebaran, lalu ada untuk emas, ada untuk liburan, amplop, dan juga yang terakhir ada untuk celengan target. Nah kalau udah beres sama di sini juga budgetin. Budgetnya ini aku nggak selalu sama, aku sesuaiin sama budget aku bulan ini aja gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak ada juga aku kadang nggak isi, jadi tergantung ya, nggak wajib dan nggak harus gitu. Untuk pendidikan 100, lebaran 200, logam mulia 100, untuk liburan di sini aku 100 juga, lalu untuk amplop di sini aku budgetinnya 200. Setelah itu yang terakhir celengan target di sini aku juga sama budgetinnya Rp200.000. Nah udah kayak gini kita langsung totalin aja semuanya, karena ini sedikit kita langsung hitung manual aja ya Bun, dan totalnya adalah Rp900.000. Nah udah beres ini semuanya aku tulis untuk kebutuhan aku bulan ini. Lalu kalau udah beres di sini biasanya aku stabiloin dulu yang penting-pentingnya kayak gini. Nah kalau udah beres kayak gitu, di sini aku pakein dulu stikernya sedikit aja gitu ya, biar nggak terlalu polos. Nah kalau misalkan udah beres, kita bisa lanjut langsung masukin uangnya ke dompet pintar ini. Dompet pintar ini bagus banget buat bikin budgeting ya Bun, jadi uangnya tuh nggak kesatu-satuin sama yang lain. Tapi sebelum itu aku mau kasih tahu kalau untuk belanja bulanan, listrik, wifi, Disney, dan untuk kebutuhan istri aku nggak masukin ke dompet pintar ini karena itu biasanya aku belinya online, atau untuk biaya-biaya yang lain biasanya transfer. Jadi ya udah aku masukin ke dompet pintar untuk semua yang pengeluarannya cash gitu ya Bun. Oke kita langsung mulai aja ya Bun. Pertama ini untuk belanja minggu ke-1 adalah 400.000. Lalu lanjut untuk belanja minggu keduanya juga sama, semuanya 400.000 ya Bun. Kalau untuk belanja mingguan ini aku nggak setiap minggu ke pasar juga, jadi kalau misalkan emang nggak masak ya aku beli jadi aja gitu ya buat makan gitu. Ini tuh kadang kurang, kadang juga cukup, cuman kan aku tuh nggak selalu patokan banget ya Bun. Kalau misalkan di posko yang lain ada lebih, aku bisa masukin ke yang kurang gitu, jadi diatur-atur aja. Jadi ini tuh nggak benar-benar mentok segini dan nilainya benar gitu ya Bun, pasti ada aja selisih, jadi ya sesuaikan aja gitu. Lalu tadi untuk galon dan gas 300.000. Lalu untuk jajan anak di sini juga aku budgetinnya 300. Untuk anakku karena nggak terlalu sering banyak jajan gitu ya, karena di rumah biasanya aku udah stok cemilan gitu. Lalu untuk kebutuhan suami di sini 500.000. Sebenarnya ini bisa untuk rokok atau apapun itu, cuman yang aku budgetin segitu, tapi dia juga pegang uang sendiri gitu ya Bun. Lalu lanjut untuk transport di sini juga sama 300. Setelah itu untuk buah-buahan aku budgetin 200.000. Biasanya aku belanjanya tuh per minggu atau beberapa hari gitu ya, karena sehabisnya aja gitu. Lalu untuk hiburan atau family time tadi 200.000. Lalu terakhir ini untuk dana tak terduganya Rp100.000. Oke ini semuanya udah beres, kita cek lagi ya Bun semuanya. Nah kalau misalkan semuanya udah keisi dan udah betul dengan yang apa kita tulis, kita bisa lanjut lagi ke yang lainnya, yaitu ke sinking fund. Sinking fund ini aku ada beberapa penyimpanan, jadi nggak dalam satu tempat. Nah ini yang pertama ada di binder nabung ini. Binder nabung ini aku cuman untuk 4 posko aja, yaitu pertama untuk tabungan anak. Di sini aku budgetinnya Rp100.000. Lalu untuk setelah tabungan anak di sini ada juga untuk lebaran. Nah, karena kemarin kan udah lebaran jadi udah keambil uangnya semuanya. Jadi kita mulai lagi dari nol ya, Bun. Mudah-mudahan tahun ini bisa lebih banyak lagi aku ngumpulin uangnya biar nanti kalau lebaran tuh benar-benar udah ke cover gitu ya biaya untuk lebarannya. Lalu lanjut enggak terakhir deh, ini ketiga ada untuk tabungan emas. Di sini aku 100.000 aja budgetinnya. Aku lebih fokus untuk beli logam mulia ya Bun, karena nggak tahu pengen aja gitu ya.
Nah ini aku lanjut, aku tadi centang atau checklist 2 kolom. Nah ini tuh jadi ada untuk 1 juta gitu, jadi bisa kita checklist kalau udah kita isi gitu, jadi bisa tahu berapa lagi. Lalu lanjut untuk yang dana liburan juga sama 100.000. Nah jadi di sini aku cuman pakai 4 posko aja, ada karena 2 lagi di tempat yang lain ya, yaitu untuk terakhir adalah celengan target dan untuk amplop, challenge amplop. Nah kita lanjut ya bun, untuk challenge amplop ini tuh totalnya ada 50 amplop. Kemarin udah alhamdulillah udah beres, sekarang kita mulai lagi dari awal gitu, karena ini masih bagus banget dan masih bisa dipakai, jadi aku pakai lagi si amplopnya ini. Nah kemarin aku mulai dari 1 Januari 2023 dan sekarang aku mulai lagi dari bulan April gitu, jadi setahun lebih baru isi penuh gitu ya bun. Nah ini aku baru isi 2, jadi sekarang aku mau lanjut yang nomor 3 dan 4. Aku isi masing-masing untuk amplopnya itu 100.000 rupiah. Tapi sebenarnya nggak harus 100.000 juga, seadanya aja gitu. Tapi rata-rata aku semuanya emang 100.000 rupiah aja, biar lebih gampang aja ngitungnya gitu ya bun. Oke ini aku udah masukin dua-duanya. Nah kalau misalkan udah dimasukin kayak gini, jangan lupa untuk dikasih tanda, jadi kita udah tahu udah ngisi nomor berapa aja. Ini aku pakein stabilo karena yang sebelumnya udah aku ini pakai pulpen gitu ya, jadi biar masih bisa dipakai lagi ya bun. Nah udah beres, ini kita lanjut aja ke yang terakhir, yaitu adalah untuk celengan target. Di sini aku pakai celengan targetnya yang 20 juta ya bun, jadi banyak banget dan nggak tahu bakal kapan beresnya gitu ya, karena aku baru bisa 1,5 baris juga belum sih ya, jadi nggak tahu kapan beresnya. Cuman ya mudah-mudahan ada rezekinya lebih, pasti aku isinya juga lebih gitu, mudah-mudahan aja bisa cepet keisi banyak. Nah ini aku lanjut aja langsung checklist atau aku silang 2 kolom. Nah udah beres kayak gitu, udah deh semuanya udah aku masukin ke poskonya masing-masing. Alhamdulillah, mudah-mudahan bulan ini nggak over budget ya bun, minimal pas gitu ya, nggak kurang gitu. Oke bunda, mungkin segini dulu untuk video budgeting aku kali ini. Mudah-mudahan video aku tuh bisa menginspirasi dan ada manfaatnya gitu ya bun, diambil yang baiknya dan dibuang yang buruknya. Dan buat bunda-bunda yang mau beli barang budgeting samaan kayak aku, ini semuanya udah aku cantumin semua link produknya di kolom deskripsi ya bun, jadi bunda bisa langsung klik aja linknya dan langsung di check out. Oke bunda, mungkin segini dulu untuk video kali ini. Thank you for watching and see you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.